Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sohibul Iza, nomor NPM 201110045, Prodi Ahwalus Syahsiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep filsafat hukum. Baiklah, langsung saja kita mulai. Konsep filsafat umum. Dalam perkembangannya, kajian terhadap filsafat ini dibagi ke dalam pembagian secara klasik yang meliputi filsafat teoritis dengan tujuan untuk mengetahui kebenaran yang mencakup matematika, ilmu-ilmu alam dan teologi, serta filsafat kelas praktis yang tujuannya untuk aplikasi praktis, khususnya pada bidang etika, politik keluarga, dan politik negara. Proses menarik kesimpulan ini tidak bisa dilepaskan dengan kajian ilmu yang lainnya, yaitu dengan menggunakan teori, yang berfungsi untuk memprediksi dan mengontrol fakta, khususnya dalam kajian ilmu hukum dengan menggunakan teori hukum. Teori hukum berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis. Dengan filsafat hukum, kita bisa menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa terjawab oleh ilmu hukum, yang menyangkut objek hukum akan menjadi landasan ontologi hukum. Yang pertama yaitu pendahuluan. Ilmu pengetahuan telah menyediakan jalan yang sangat mudah bagi kehidupan manusia, berupa sarana-sarana peradaban dan kesejahteraan modern. Namun, ilmu tidak mampu memenuhi sisi ruhaniyah manusia dan mengarahkan manusia kepada cita-cita yang dicari manusia sebagai tujuan tertinggi dari kehidupannya, yaitu tujuan yang dapat mewujudkan kebutuhannya untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan. Karena itulah manusia perlu untuk mengarahkan pandangannya kepada sumber selain ilmu yang dapat memenuhi sisi-sisi kejiwaannya, yaitu melalui filsafat. Sesungguhnya sejak dahulu filsafat berada di balik semua gerakan sosial yang terjadi pada masyarakat, di mana filsafat telah menggariskan hal-hal yang bersifat ideal bagi kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Filsafat mampu memenuhi alami dalam jiwa manusia, eksistensi, membatasi kedudukan, serta menentukan tujuan hidupnya. Sebagai individu, seringkali kita terpaksa untuk menganalisa perbuatan-perbuatan kita, mengoreksi penilaian, dan mempertimbangkan ukuran-ukuran yang kita buat. Sepanjang pemahaman kita terhadap filsafat sebagai sebuah proses kritik, analisa, dan evaluasi terhadap kehidupan, maka sebenarnya kehidupan kita tidak bisa terpisah dari filsafat. Menurut Ibnu Rushd, berfilsafat merupakan sebuah kewajiban agama bagi umat Islam. Islam senantiasa mendorong kita untuk menggunakan pikiran atau akal. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1, yang senantiasa mendorong dan memerintahkan manusia untuk menggunakan panca indera dan akal. Ayatnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Shadaqallahul azim. Yang artinya kurang lebih seperti ini. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dengan demikian, maka filsafat sangat terkait dengan ilmu, khususnya pada saat sekarang ini,
di mana dalam semua kegiatannya, filsafat bekerja bersama dengan ilmu pengetahuan dan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan saat ini siap untuk menerima bantuan filsafat. Dengan demikian, maka filsafat sangat terkait dengan ilmu, khususnya pada saat sekarang ini, di mana dalam semua kegiatannya, filsafat bekerja sama dengan ilmu pengetahuan dan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan saat ini siap untuk menerima bantuan filsafat. Kaitannya antara filsafat dengan ilmu salah satunya adalah sama-sama mempunyai metode yang bersifat kritis. Artinya ilmu dan filsafat menghindari pandangan-pandangan masa lalu, kecenderungan-kecenderungan subjektif, dan penilaian-penilaian yang tergesa-gesa, dengan tujuan untuk bisa sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang tepat dan mantap. Dalam perkembangannya, kajian terhadap filsafat ini dibagi ke dalam pembagian secara klasik yang meliputi filsafat teoritis dengan tujuan untuk mengetahui kebenaran yang mencakup matematika, ilmu-ilmu alam, dan teologi, serta filsafat praktis yang tujuannya untuk aplikasi praktis, khususnya pada bidang etika, politik keluarga, dan politik negara. Selain pembagian secara klasik, terdapat juga pembagian filsafat secara kontemporer yang meliputi ilmu-ilmu umum seperti metafisika, ontologi, epistemologi, logika, dan ilmu-ilmu khusus seperti etika, estetika, psikologi, filsafat alam, filsafat hukum, filsafat agama, filsafat sejarah, dan sosiologi. Filsafat hukum melakukan kajian terhadap prinsip-prinsip umum dari hukum positif, termasuk mengkaji konsep-konsep perbuatan, niat, kehendak, kebebasan, dan keadilan, dan berusaha membuat satu teori umum tentang karakteristik hukum. Kajian lainnya yang merupakan cabang dari filsafat adalah metodologi dan logika, yang membicarakan bagaimana cara untuk memperoleh dan atau menarik kesimpulan dengan valid. Proses menarik kesimpulan ini tidak bisa dilepaskan dengan kajian ilmu yang lainnya, yaitu dengan menggunakan teori yang berfungsi untuk memprediksi dan mengontrol fakta, khususnya dalam kajian ilmu hukum dengan menggunakan teori hukum. Teori hukum berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis. Yang kedua yaitu pembahasan. Pengertian filsafat umum. Ada beberapa pendekatan yang dipilih oleh manusia untuk memahami dan meneliti dunia beserta isinya. Salah satunya adalah melalui pendekatan filsafat. Melalui pendekatan secara filsafat ini memungkinkan manusia untuk memahami dan mengerti dunia dalam hal makna dan nilai-nilainya. Filsafat merupakan pendekatan yang menyeluruh terhadap kehidupan dan dunia, yang berusaha menyatukan pemahaman tentang moral, estetika, dan agama. Menurut Jujun Suri A. Sumantri, dalam paradigma filsafat, konsep ilmu dapat diklarifikasi dalam 3 dimensi, yaitu epistemologis, yang kedua ontologis, dan yang ketiga yaitu aksiologis. Filsafat sebagai ilmu pengetahuan memiliki pengertian yang cukup luas. Sebagaimana dijelaskan oleh Plato,
sebagai ilmu atau ajaran tentang kenyataan abadi. Dan diungkapkan pula oleh Aristoteles bahwa filsafat merupakan ilmu atau ajaran tentang kebenaran dengan meliputi metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika, yang ruang lingkupnya meliputi 4 hal, yaitu apa yang dapat kita ketahui, apa yang harus kita perbuat, apa yang dapat kita harapkan, dan apa manusia itu. Secara etimologi, filsafat berasal dari kata philos yang berarti suka, cinta, dan dari kata sophia yang berarti kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat berarti cinta kepada kebijaksanaan. Pengertian tentang filsafat begitu luas dan banyak dipergunakan oleh banyak orang untuk menjelaskan berbagai persoalan yang ada saat ini. Dalam memberikan pemahaman tentang filsafat, setidaknya terdapat 5 pandangan yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Yang kedua, proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat kita junjung tinggi. Yang ketiga, usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan yang dibedakan dari filsafat kritik. Yang keempat yaitu analisis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Dan yang terakhir yaitu kelima, yaitu sekumpulan problema yang langsung mendapat perhatian dari manusia yang dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Dengan demikian, filsafat merupakan suatu sikap terhadap kehidupan dan alam semesta secara kritis, terbuka, toleran, dan selalu bersedia meninjau suatu problem dari semua sudut pandang. Filsafat juga merupakan suatu metode, artinya sebagai cara berpikir yang sangat mendalam atau reflektif. Penyelidikan yang menggunakan alasan berpikir hati-hati dan teliti. Metode filsafat ini bersifat inklusif yang mencakup secara luas dan sinoptik, yaitu secara garis besar. Objek kajian filsafat secara sederhana terbagi menjadi 3 bidang, yaitu ontologi yang membahas mengenai sesuatu dengan pertanyaan dasar tentang apa, dan epistemologi mengenalinya dengan menggunakan pertanyaan lanjutan, yaitu mengapa, yang merupakan kajian tentang cara mengetahui tersebut. Dan aksiologi merupakan kelanjutan dari epistemologi dengan menggunakan pertanyaan bagaimana, yang merupakan kelanjutan setelah mengetahui sumber pengetahuan. Kemudian diteruskan dengan pertanyaan bagaimana sikap kita selanjutnya. Salah satu bidang kajian dari filsafat adalah filsafat hukum, yang salah satu objeknya adalah segala hal yang ada di luar jangkauan ilmu-ilmu hukum, misalnya pembahasan tentang apakah hakikat hukum itu, apakah keadilan itu, apakah tujuan hukum itu, dan bagaimana hubungan antara hukum dengan kekuasaan. Dengan kata lain, filsafat hukum menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab oleh ilmu hukum. Jawaban atas pertanyaan yang menyangkut objek hukum akan menjadi landasan ontologi hukum. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang prosedur perolehan pengetahuan tentang hukum, kebenaran, dan tekniknya akan menjadi landasan epistemologi hukum, dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mempersoalkan tujuan dan penggunaan hukum akan menjadi landasan aksiologi dari hukum. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang konsep filsafat hukum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.